Apakah kamu pernah merasa ketika hidup justru terasa makin berat setelah kamu berdoa lebih banyak? Misalnya ketika kamu ingin jadi orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih bahagia, lalu yang datang malah badai demi badai yang seolah ingin menghempasmu sampai habis? Mungkin ada logika spiritual yang bekerja diam-diam di balik semua itu. Bukan logika duniawi yang serba instan, tapi logika langit yang memproses dengan cara yang tak selalu bisa kamu pahami sekarang. Mungkin ketika kamu minta hal yang besar, kamu juga sebenarnya sedang menandatangani kontrak untuk siap bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih baik, lebih kokoh, lebih jujur, dan lebih layak untuk menerima itu semua. Dan untuk sampai ke sana, kamu mungkin harus melewati jalan yang namanya ujian. 1. Mungkin Tuhan sedang mengukur kesiapanmu. Doamu tidak sekedar permintaan, ia adalah pernyataan tentang siapa kamu ingin menjadi. Saat kamu meminta rezeki melimpah misalnya, Tuhan mungkin tak hanya melihat angka di rekeningmu, tapi seberapa kuat hatimu memegang kekuasaan, tanpa berubah menjadi serigala. Kesiapan bukan tentang ingin. Semua orang ingin, tapi tak semua siap. Dan doa-doamu adalah sinyal ke langit tentang kesiapanmu untuk tumbuh. Maka datanglah ujian seperti cermin yang menampakkan bagian dari dirimu yang belum selesai. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentukmu. Mungkin kamu belum sadar bahwa dalam diam, Tuhan sedang menyesuaikan takaranmu dengan takaran doamu, meninggikan daya tahanmu, memperbesar jiwamu. Permintaan yang besar memerlukan kapasitas jiwa yang besar pula. Kamu tak bisa meminta samudra, tapi hanya siap menampung segelas air. Ujian itu datang bukan untuk menghukummu, ia datang untuk mendewasakanmu dan untuk menguji seberapa sabar, seberapa kuat niat dan tekadmu. Maka, kamu pun dilenturkan, dihancurkan, dijatuhkan, sampai kamu siap dan pantas menerima apa yang kamu minta, tanpa kehilangan diri sendiri. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena mungkin permintaanmu terlalu besar untuk diberikan pada seseorang yang belum pantas menerimanya. Tuhan tidak pelit, Dia juga tidak ceroboh. Dia Maha Memberi dan Maha Tahu segalanya. Mungkin Dia ingin kamu bisa menjaga apa yang kamu minta, bukan cuma menerimanya sebentar lalu kehilangan, apalagi sampai kehilangan diri. Mungkin Dia menunggu sampai kamu lebih besar dari egomu sendiri. Dan latihan itu tidak selalu enak. Tapi tanpa latihan melalui ujian, permintaanmu bisa jadi hanya akan jadi bumerang dan akan menghancurkanmu sendiri. Mungkin itu sebabnya ujianmu jadi sebesar doamu, karena yang kamu minta bukan sesuatu yang remeh. Dan kamu mungkin sedang berada dalam proses itu sekarang. Lelahnya kamu, sedihnya kamu, hancurnya kamu, bisa jadi adalah tanda bahwa kamu sedang diperbesar dari dalam. 2. Mungkin Tuhan ingin mengubah versi dirimu. Setiap permintaan yang kamu panjatkan diam-diam membawa konsekuensi tak terlihat. Kamu harus berubah. Kamu tidak bisa menjadi pribadi yang sama dan berharap masuk ke hidup yang berbeda. Kalau kamu ingin damai, maka kamu harus rela melepaskan dendam. Kalau kamu ingin kekayaan, maka kamu harus belajar kejujuran ketika dalam kesempitan. Tuhan mungkin sedang menggiringmu ke versi dirimu yang lebih mampu, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kenyataan pahit. Karena perubahan tidak datang dari kenyamanan, tapi dari kehancuran kecil yang kamu alami saat kamu sadar tidak bisa lagi hidup seperti kemarin. Maka kamu mulai merobek kebiasaan burukmu, meninggalkan lingkungan yang meracuni jiwamu, dan berjalan sendirian ke arah yang tidak semua orang pahami. Tapi bukankah perubahan memang sering datang dengan kekacauan? Dan mungkin ini adalah kekacauan yang perlu, karena kamu tidak bisa menjadi baru jika masih bertahan di pola lama. Tidak bisa tumbuh jika tanah di sekitarmu tidak diacak-acak dulu. Kamu tidak akan mau berubah kalau tidak merasa sakit. Maka rasa sakit itu muncul bukan sebagai musuh, tapi sebagai lonceng pengingat. Tuhan dengan segala kebijaksanaannya mungkin sedang merespons doamu, bukan dengan memberikan langsung, tapi dengan membongkar fondasi yang selama ini menopang versimu yang lama, supaya kamu bisa berdiri sebagai versi baru yang lebih kuat, lebih pantas, lebih sesuai dengan doa-doamu. Versi dirimu yang sekarang barangkali tidak akan sanggup menjaga apa yang kamu minta.
maka ia harus diganti dengan cara yang tidak selalu kamu setujui tapi kamu perlukan. Karena kalau dibiarkan, kamu akan menyia-nyiakan hal-hal besar yang kamu minta sendiri. Dan bisa jadi, sekarang Tuhan sedang melapisi jiwamu dengan versi yang lebih kuat, dalam diam, dalam luka, dalam bingung yang kamu jalani setiap malam. 3. Semakin besar harapanmu, semakin tajam tebasan realita. Kamu ingin naik tinggi, tapi kamu tidak sadar bahwa udara di atas lebih tipis dan dingin. Harapan yang besar itu indah, tapi ia membawa tanggung jawab yang besar pula. Dan Tuhan, dalam kasih sayangnya yang tak bisa kamu duga, memilih untuk membentukmu terlebih dahulu sebelum memberikan apa yang kamu inginkan. Dan pembentukan itu menyakitkan. Kadang kamu berpikir, kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Tapi kalau kamu berhenti sejenak dan mengingat harapanmu sendiri, mungkin kamu akan sadar, kamu sendiri yang meminta ini. Kamu yang ingin kuat, hebat, berhasil, berarti, maka Tuhan mengirimkan gelombang demi gelombang ujian, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mencetak ulang dirimu, agar kamu cukup kuat untuk menanggung doa-doamu sendiri. Ujian bukan akhir, ia hanya jalan memutar yang harus kamu lewati, agar tidak tertelan oleh keinginanmu sendiri. Banyak orang hancur justru setelah keinginannya dikabulkan, karena mereka belum siap. Maka ketika kamu diuji lebih dulu, itu bisa jadi pertanda bahwa Tuhan sedang melindungimu dari kehancuran setelah keberhasilan. Realita memang tajam, tapi jika kamu bisa bertahan di dalamnya, kamu akan menjadi seseorang yang tak hanya berhasil, tapi juga utuh, karena kamu tidak hanya mendapatkan yang kamu mau, tapi juga menjadi pribadi yang pantas untuk itu. 4. Mungkin kamu harus kehilangan dulu sebelum menerima. Ada hal-hal yang tak bisa hidup berdampingan. Kadang, untuk menerima sesuatu yang besar, kamu harus kehilangan sesuatu yang kamu kira penting. Mungkin kamu diminta melepaskan hubungan yang kamu anggap segalanya, padahal hubungan itu menghalangimu dari pertumbuhan. Mungkin kamu akan kehilangan pekerjaan yang selama ini menopang egomu, agar kamu bisa membuka jalan yang lebih besar dan membuatmu lebih jujur pada jiwamu. Mungkin kamu dihadapkan pada keterasingan, bukan karena kamu tak layak dicintai, tapi karena kamu sedang diajak kembali mencintai dirimu sendiri, tanpa topeng dan peran sosial. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu betapa erat kamu menggenggam sesuatu, sampai Tuhan melepaskannya paksa, dan kamu tak akan pernah sadar bahwa sesuatu yang kamu genggam itu sebenarnya menyakiti, menghalangi, dan mengkerdilkan langkahmu. Saat kamu berdoa untuk sesuatu yang besar, mungkin kamu juga sedang meminta agar dilepaskan dari hal-hal yang tidak sefrekuensi dengan doamu itu. Dan cara pelepasan itu sering terasa seperti kehilangan, padahal sebenarnya pembebasan. Tuhan mungkin tidak sedang mengambil apa-apa darimu. Dia sedang membersihkan ruang dalam hidupmu agar yang kamu minta bisa masuk. Tapi ya, proses bersih-bersih itu kadang terasa seperti dihancurkan dari dalam. 5. Mungkin apa yang kamu minta mengubah takdirmu. Ada doa yang kecil dan cukup dijawab tanpa banyak perubahan, tapi ada juga doa yang jika dikabulkan akan mengubah arah hidupmu. Dan perubahan takdir bukan hal sepele. Mungkin kamu sedang memohon takdir baru, level baru, jalan yang sangat jauh dari sebelumnya. Dan untuk itu, kamu perlu melewati sesuatu yang membuatmu layak berada di sana. Mungkin sebelumnya kamu biasa-biasa saja, tapi setelah doamu, Tuhan menyiapkan medan baru. Kamu dibawa ke arah yang kamu sendiri belum tahu. Kamu merasa kehilangan kendali. Kamu bingung, takut, dan merasa hidup makin aneh. Tapi mungkin ini bukan kekacauan. Ini adalah proses perjalanan batinmu menuju takdir yang baru. Takdir baru butuh mentalitas baru. Doa-doamu seperti memaksa hidupmu untuk bergerak. Dan mungkin Tuhan tidak ingin memberimu sesuatu yang akan membuatmu jatuh, maka kamu diuji dulu. Kekuatanmu diuji, komitmenmu diuji. Seberapa dalam sebenarnya kamu ingin perubahan itu? Jangan-jangan kamu sedang dimasukkan ke dalam fase yang akan menjadikanmu versi dirimu yang belum pernah kamu bayangkan. Versi yang lebih matang, lebih dalam, lebih kuat, lebih bijak. Tapi ya, jalan ke sana tidak mudah.
jalan ke sana tidak instan, dan sangat mungkin jalan ke sana menyakitkan. Tapi bukankah kamu yang dulu pernah meminta kehidupan yang berbeda? Nah, mungkin inilah awal dari jawaban itu. 6. Mungkin permintaanmu terlalu sakral untuk jalan yang biasa. Ada jenis permintaan yang tidak bisa ditunaikan dengan hidup yang datar. Kamu mungkin tidak sedang meminta uang, jabatan, atau hal-hal ringan yang bisa dibeli di pasar dunia. Kamu mungkin sedang meminta sesuatu yang jauh lebih dalam, kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, jiwa yang dicintai, jalan orang-orang suci yang hidupnya tak hanya mengubah dirinya sendiri, tapi memberi cahaya bagi yang lain. Kalau memang itu yang kamu minta, maka wajar jika jalanmu begitu menyesakkan, penuh perjuangan yang tak mungkin sanggup dipikul oleh manusia rata-rata. Mungkin kamu sedang dimasukkan ke lorong-lorong yang pernah dilalui para kekasih Tuhan terdahulu. Lorong-lorong yang gelap, penuh cobaan, penuh rasa tidak dipahami, penuh keheningan dan kehilangan. Karena jiwa-jiwa yang mendapat kehormatan sejati tidak lahir dari ranjang empuk. Mereka lahir dari luka, dari pengkhianatan, dari pengorbanan, dan dari air mata. Mungkin kamu sedang menjalani versi modern dari perjalanan para orang suci terdahulu. Mungkin kamu sedang menyentuh frekuensi yang sama dengan orang-orang yang diam-diam menopang dunia, tapi tak pernah dikenal dunia. Dan bisa jadi kamu sedang diberi jalan yang penuh duri, bukan karena kamu dibenci, tapi karena kamu dimuliakan dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang dalam. Atau kamu mungkin pernah bilang ingin jadi orang kuat, ingin jadi orang yang bisa menuntun orang lain, ingin hidupmu berarti, bukan cuma untukmu sendiri, tapi untuk sesama. Maka sekarang kamu sedang diberi ujian untuk itu. Karena tak mungkin kamu membawa pelita kalau kamu sendiri belum pernah hidup dalam gelap. Tak mungkin kamu menyembuhkan jika kamu belum pernah terluka. Tak mungkin kamu bisa memeluk orang lain jika kamu sendiri belum pernah menggigil sendirian. Maka ya mungkin permintaanmu memang terlalu sakral. Mungkin kamu memang sedang diproses untuk jadi seseorang yang benar-benar berbeda dari kebanyakan. Dan jalan itu tentu saja tidak akan mudah, tapi mungkin kamu akan jadi salah satu dari sedikit jiwa yang akhirnya benar-benar layak berdiri di hadapannya.